Seperti apa asesmen yang berpihak pada murid? Penasaran bukan? Yuk ikuti keseruan kami dalam merancang dan melaksanakan asesmen bersama dengan saya, Hieronimus Lado, guru matematika di SMP Negeri 2 Nubatukan. Asesmen di akhir proses pembelajaran, atau disebut dengan assessment of learning, selalu dijadikan guru sebagai patokan utama dalam menentukan keberhasilan individu seorang murid. Padahal, jika asesmen ini didesain dengan tidak hanya menitik beratkan pada pengetahuan saja, maka hasilnya dapat memberikan gambaran yang baik untuk seorang guru dalam memetakan kebutuhan belajar muridnya. Ketidakmampuan guru dalam merancang dan melakukan asesmen, serta mengabaikan murid dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta umpan balik, juga menjadi faktor pemicu dalam menentukan model asesmen yang paling digemari muridnya. Adapun hasil asesmen hanya dijadikan sebagai hakim bagi muridnya dan tidak pernah dimanfaatkannya sebagai masukan untuk proses perbaikan pembelajarannya. Pertanyaannya adalah, apakah murid-murid Anda selalu merasa gembira ketika dilakukan asesmen? Jika jawabannya tidak, maka tantangannya adalah bagaimana melakukan asesmen yang menyenangkan bagi murid-murid. Untuk menjawab tantangan tersebut, kita akan melewatinya dalam tahapan 5M sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan model asesmen. Pada tahap ini, guru bersama dengan murid-murid mendiskusikan model asesmen yang paling digemari mereka, baik untuk keterampilan maupun pengetahuan. Hasilnya menunjukkan bahwa kecenderungan mereka lebih memilih asesmen yang berbasis game dibandingkan asesmen berbasis paper pencil untuk mengukur pengetahuan. Sedangkan asesmen untuk keterampilan, kecenderungan mereka lebih memilih bentuk pameran dibandingkan presentasi. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, maka guru kemudian memilih model pembelajaran berbasis proyek atau dikenal dengan project-based learning yang diyakini dapat mengakomodir asesmen berbentuk pameran dan game. Langkah kedua, merancang rubrik asesmen. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama mengenai model asesmen yang digemari, maka tugas guru adalah merancang rubrik asesmen, baik untuk ranah keterampilan berupa kegiatan pameran maupun ranah pengetahuan dalam bentuk game edukasi. Adapun beberapa dokumen yang dihasilkan pada tahapan ini seperti rubrik penilaian keterampilan berupa lembar observasi yang digunakan oleh observer untuk menilai presenter dan juga buku pengunjung yang digunakan untuk menulis pertanyaan dan memberikan masukan. Sedangkan ranah pengetahuan dirancang dalam bentuk pedoman penskoran yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek alternatif solusi dan aspek temuan. Baik ranah keterampilan dan pengetahuan dilengkapi dengan tangga umpan balik sebagai panduan guru dalam memberikan umpan balik. Demikian juga lembar tindak lanjut sebagai panduan guru dalam menentukan kesimpulan sebagai kriteria ketuntasan pembelajaran dan lembar rekapan penilaian. Dan sebagai pelengkapnya, disediakan juga lembar umpan balik murid yang berguna bagi guru untuk merefleksikan proses pembelajaran. Proses ini kemudian disempurnakan dengan mendiskusikan rancangan rubrik penilaian tersebut bersama rekan sejawat dalam komunitas untuk mendapatkan masukan guna perbaikan sebelum pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. Langkah ketiga, menyepakati peran dalam pameran. Pada tahapan ini, guru menuntun murid untuk mendiskusikan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kegiatan pameran, di mana presenter akan bertugas menanggapi pertanyaan dari para pengunjung. Pengunjung memberikan masukan atau pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis di dalam buku pengunjung, dan observer bertugas mengamati peran seorang presenter. Langkah keempat, melaksanakan asesmen.
Setelah menghasilkan produk secara berdiferensiasi seperti video, poster, dan juga infografis, selanjutnya murid dituntun untuk menyiapkan lokasi pameran dan mendekorasi standnya masing-masing. Selama proses berlangsung, tugas guru hanya sebagai pengamat dan sesekali berperan sebagai pengunjung sambil mendokumentasikan kegiatan pameran. Selama kelompok mendesain tempat pameran, para observer dari masing-masing kelompok sudah berperan di sana untuk mengamati aspek tempat dan juga produk. Sedangkan aspek presenter akan diamati saat pameran berlangsung. Observer memiliki kewenangan penuh dalam menilai desain tempat dan juga peran presenter. Sedangkan produk, selain dinilai oleh observer, juga mendapatkan masukan dari para pengunjung yang datang melalui kolom tulis masukan. Langkah kelima, mengolah hasil dan pemberian umpan balik. Pengolahan hasil menggunakan lembar rekapan penilaian keterampilan berdasarkan lembar observasi dan buku pengunjung. Setelah hasil diperoleh, guru sesegera mungkin memberikan umpan balik pada pembelajaran selanjutnya sebelum dilakukan game edukasi menggunakan kartu domino untuk mengukur pemahaman mereka. Hasil pengolahan nilai digunakan untuk menentukan kesimpulan sebagai kriteria ketuntasan pembelajaran dengan minimal berada pada level cakap. Selain umpan balik dari guru, murid juga memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan umpan balik kepada guru terkait proses pembelajaran serta asesmen yang telah dilakukan. Umpan balik pada akhir proses pembelajaran memuat 3 pertanyaan penuntun seperti apa yang sudah benar dan apa yang masih salah dari yang pernah mereka pikirkan sebelum pembelajaran ini, serta apa hal yang mereka dapatkan selama mempelajari topik ini. Umpan balik ini dimanfaatkan guru untuk merefleksikan guna meningkatkan proses pada topik pembelajaran yang lain. Berdasarkan aksi yang dilakukan dalam 5 tahapan tersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai bahan refleksi bahwa pekerjaan guru lebih berfokus pada menyiapkan rubrik serta mengolah nilai saja. Sementara proses perencanaan hingga pada pelaksanaan asesmennya lebih bertumpu pada kolaborasi dengan murid. Murid pun lebih cenderung menikmati baik proses pembelajaran maupun proses asesmen karena sesuai dengan keinginan mereka. Pameran tuh yang saya senang. Nah, game yang pakai kartu itu yang saya suka. Demikian tadi keseruan kami dalam merencanakan dan melakukan asesmen dalam tahapan 5M. Semoga hal kecil yang kami lakukan ini dapat menginspirasi ibu dan bapak sekalian.